Hiyot Semagon. Halo nakama, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya, dan apa yang terjadi selalu bersyukur dan jangan lupa untuk tetap semangat. Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1066 yang baru saja rilis. Sebelumnya, terima kasih kepada Redon dan juga Warsgen Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh leaker, kita juga nanti akan sedikit membahas mengenai apa saja petunjuk yang sudah leaker ini berikan yang menyangkut isi dari chapter ini. Flashback sebentar ya, isi di chapter lalu yang dimana Luffy dan kelompoknya menemukan suatu hal yang mengejutkan, yakni sebuah robot kuno yang sangat besar. Itu pun diikuti dengan terungkapnya bahwa Pulau Egghead merupakan miniatur dari pulau masa lalu di kerajaan kuno pada masa 900 tahun yang lalu. Menariknya juga, melihat salah satu Serabian Jinbe dimunculkan dengan sangat superior di hadapan kelompok dari Sanji. Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Yup, sebelum kita masuk ke dalam videonya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1066 kita kali ini diberi judul Kehendak Ohara. Nah, judul ini langsung berhubungan dengan tempat legendaris yaitu Ohara. Nanti kita akan bahas ini ya, jadi kita akan mulai dulu dari bocoran kita yang pertama. Bocoran yang pertama pada chapter kita kali ini yakni Dragon dan juga Vegapunk berada di Ohara setelah serangan pemerintahan dunia. Mereka tahu tentang Ohara. Kemudian setelah serangan ke Ohara, Dragon memutuskan untuk membentuk pasukan. Dan mengejutkannya adalah terungkap bahwa sekelompok raksasa membawa semua buku Ohara ke Elbaf. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang dengan perban di sekujur tubuhnya. Dan terakhir, di akhir chapter ini, Luffy pun bertemu dengan Vegapunk yang asli. Vegapunk mengatakan, "Putra Dragon, aku tahu kau akan datang." Sementara itu beberapa orang menanyakan kepada Redon apakah penampilan Vegapunk yang asli akan terungkap di chapter ini. Redon pun menjawab, "Yeps, kita akan lihat seperti apa dia." Lantas ada lagi yang bertanya, "Aku sangat tertarik dengan hubungan Dragon dan juga Vegapunk. Apakah diketahui kira-kira kapan Vegapunk mulai bekerja dengan Angkatan Laut? Aku juga ingin tahu apakah itu sebelum insiden Ohara. Jika demikian, kita dapat berpikir bahwa Dragon adalah seseorang marinir dan setelah melihat apa yang terjadi, dia pun memutuskan untuk memberontak." Redon menjawabnya, "Semua akan dijelaskan pada chapter ini. Apa yang aku posting adalah spoiler yang pendek." Gila, ini akan menjadi chapter yang benar-benar akan banyak mengungkap misteri. Yips, Tamokan akan sedikit berpendapat ya beberapa hal yang unik mengenai spoiler singkat di chapter 1066 yang baru rilis ini. Sudah banyak sekali yang menyangka bahwa Dragon dan juga Vegapunk memiliki keterkaitan erat atau mereka tampaknya mengenal satu sama lain. Namun dalam spoiler ini menjelaskan bahwa mereka berdua tahu itu Ohara. Menarik untuk membahas mengenai Vegapunk. Mengapa dia tahu Ohara? Apakah dia memang berasal dari Ohara? Jika memang benar, bisa saja ia memang mata-mata untuk masuk ke pemerintahan dunia dengan cara mendapatkan beberapa pendanaan untuk fasilitasnya dengan tujuan dari revolusioner. Akan sangat menarik juga jika dia ada hubungannya dengan Nico Robin. Kemudian menariknya lagi adalah ada sekelompok raksasa yang mencoba untuk menyelamatkan buku-buku dari Ohara. Kemudian mereka bawa ke Elbaf. Raksasa memang erat kaitannya dengan Elbaf, bukan? Berarti memang mungkin benar dugaan kita semua bahwa abad kekosongan sangat dekat dengan yang namanya ras raksasa. Itu bisa jadi nanti akan dibongkar Oda Sensei dalam arc Elbaf selanjutnya. Menariknya lagi, sekelompok raksasa ini dipimpin oleh seorang dengan perban di sekujur tubuhnya. Nah, apakah ini adalah orang yang dimaksud oleh Yuta Kid? Apa ada kemungkinan juga orang ini adalah Vegapunk yang asli yang bisa lolos dari insiden Buster Call di Ohara kemarin? Dan terakhir, Vegapunk memang benar-benar menunggu kedatangan dari Luffy ke pulaunya. Mungkin akan ada semacam hadiah yang akan diberikan Vegapunk karena mereka sudah berhasil sampai ke sana. Jadi, apa kalian bisa menebak apa hadiah itu? Yeps, nanti kita akan bahas di review chapter ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Seperti
Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamagon juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Nah, jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red. Ada beberapa interview dari Oda Sensei di minggu ini terkait dengan hal yang menyangkut dengan film Red dan juga tentang manganya. Yang pertama, Oda Sensei tidak akan menjawab mengenai The Fig Garland Family, yang dimana ini ada kaitannya langsung dengan keluarga dari Akagami no Shanks. Eiichiro Oda menekankan bahwa jika memang Shanks ada keterkaitan dengan keluarga ini, beliau nanti pun akan mengisyaratkan bahwa topik ini pasti akan dijelaskan di masa depan. Kemudian hal penting kedua, dalam interaksi tersebut mengatakan bahwa Uta adalah canon dalam manga. Jadi karakter Uta ini masuk ke dalam manga ya. Oda pun juga menegaskan bahwa Uta sempat muncul pada chapter 1055. Yep, siluet ini muncul pada chapter 1055 pada saat Akagami no Shanks berada di dekat Pulau Wano Kuni. Siluet ini memang benar adalah karakter dari Uta. Kemudian poin yang ketiga, karakter Uta ini belum dikonfirmasi secara resmi meninggal dalam film Red sehabis perang dengan Luffy dan juga Shanks. Eiichiro Oda juga mengatakan bahwa Blue Eno dan juga Khalifa ini awalnya adalah tidak termasuk ke dalam CP0. Helmeppo juga idenya tidak memiliki pedang. Namun, staf dari film Red membuatnya berubah pikiran. Lalu muncullah karakter Blue Eno dan juga Khalifa masuk ke dalam CP0. Eiichiro Oda juga menegaskan bahwa Blue Eno dan juga Khalifa tidak memakai topeng dalam film. Oda mengatakan bahwa anggota CP0 yang menggunakan topeng berada di level lain dari yang lain. Selanjutnya, karakter Uta ini juga tidak mengetahui mimpi sebenarnya dari Luffy. Dan terakhir, isi dari interview tersebut mengatakan desain awal dari karakter Uta ini didasarkan pada masa depan dan juga seorang malaikat. Lanjut, sekarang ada kabar menarik lagi dari produksi One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kita kembali mendapatkan kabar mengenai beberapa aktor yang memerankan karakter One Piece di live action ini. Kali ini ada aktor Rendami Mufamadi telah mengumumkan bahwa dia akan berperan sebagai Hepoko dalam One Piece live action. Tidak ada habis-habisnya jika kita membicarakan tentang ilmuwan jenius Vegapunk. Tamagon ingin memberitahu kalian beberapa hal yang sangat unik terkait dengan Franky dan juga Vegapunk yang seperti memiliki hubungan khusus di antara keduanya. Keduanya sama-sama memiliki tema bintang. Vegapunk dengan Vega berarti bintang. Franky juga sama, yaitu kemunculannya sering sekali menggunakan tanda bintang. Seperti contoh tangannya yang selalu ada tato bintang. Belum lagi markas yang dulu ia pernah tempati yaitu Water 7. Kemudian persamaan lainnya adalah mereka sama-sama menomori penemuan mereka secara berurutan. Ada lagi yang terbaru, yakni hamburger, kentang goreng, dan juga cola adalah makanan pertama yang dipesan oleh kelompok Luffy di mesin makanan Vegapunk. Di belakang mesin makanan tersebut, itu pun terdapat gedung dengan bertuliskan cola. Belum lagi juga mereka sama-sama sangat senang membangun pasukan hewan dari mesin. Franky dengan beberapa hewan mesin yang ia sematkan pada docking kapal di Thousand Sunny. Sementara Vegapunk juga sangat senang bermain dengan membuat hewan mesin. Seperti halnya recycle dog yang kita lihat pada chapter sebelumnya. Kemudian juga adanya ikan hiu robot. Nah, jadi sebenarnya apa yang membuat hubungan mereka ini spesial? Apakah kalian bisa untuk membuat teori liar mengenai hal ini? Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1066. Ada juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan Tamagon ingatkan sekali lagi bahwa di minggu depan chapter One Piece akan rilis seperti biasa. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.